warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ya, Bu. Bu. Sebelum memulai pembelajaran kalian hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan ngomong absen dari kalian ya. Dia Ibu Taina, Hadiro, Nelta Alfiani, Hadiro, Niken Andini, Muhammad Saiful, Hadir. Siti Hadiro Fairian. Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ibu harapkan kalian bisa selalu hadir semua, kecuali kalau memang ada keperluan atau sakit bisa izin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, supaya kalian bisa semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian mengecek kerapian kalian dari atas sampai bawah, dirapikan, kerudungnya, jasnya semuanya dirapikan ya. Mas Saiful itu bajunya bisa dimasukkan biar lebih rapi. Mbak Niken kerudungnya bisa dirapikan supaya rapi ya. Oke, semuanya sudah rapi, sudah semangat, sudah siap mengikuti pembelajaran dari Ibu. Sudah Bu. Oke, ada yang tahu pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang adat berpakaian dan juga berhias. Dari adat berpakaian dan juga adat berhias ini, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan siswa itu mampu untuk menjelaskan apa itu adat berpakaian dan berhias dan juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian untuk acuannya yaitu menggunakan buku paket yang sudah kalian pinjam di perpustakaan, bisa kalian buka halaman 76, bisa kalian sambil baca, di situ sudah tertera indikator dan juga kompetensi dasarnya. Kemudian mengenai sistem penilaian, Ibu melakukan 3 sistem penilaian, yaitu penilaian sikap, kognitif, dan juga penilaian keterampilan. Di mana penilaian sikap itu akan Ibu lakukan melalui pengamatan Ibu mengenai sikap kalian di dalam kelas. Kemudian penilaian pengetahuan yaitu akan Ibu ambil dari hasil kuis kalian nanti di akhir pembelajaran. Dan kemudian penilaian keterampilan yaitu mengenai hafalan nanti tentang materi berpakaian dan juga berhias. Kembali kepada materi, yaitu adat berpakaian dan juga adat berhias. Ada yang tahu apa arti dari kata adat itu sendiri? Ya, benar sekali. Jadi, arti kata adat ini dapat diartikan sebagai kesopanan ataupun akhlak terpuji. Ketika kita berbicara tentang adat berpakaian, berarti dapat juga kita katakan sebagai akhlak terpuji dari berpakaian. Adat berhias berarti akhlak terpuji dari berhias itu sendiri. Nah, di dalam Islam itu sudah diatur demikian rupa mengenai adat berpakaian dan juga adat berhias. Ada yang tahu apa saja adat berpakaian dalam Islam itu? Ya, Mbak Nata, membaca doa, mengenai pakaian, membaca doa. Kemudian selain itu ada Bu. Saya Bu, yang menutup aurat. Adat berpakaian yang pertama yaitu membaca doa. Nah, membaca doa memakai pakaian ini nanti sebagai tugas kalian ya. Kemudian selanjutnya yaitu adat berpakaian menutup aurat. Jadi ketika kita memakai pakaian itu kita harus menutup aurat. Ada yang tahu perbedaan aurat laki-laki dan juga aurat perempuan? Kalau aurat perempuan itu seluruh tubuh Bu, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, betul sekali. Kemudian untuk aurat laki-laki? Untuk aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, Bu.
Sudah benar sekali. Tadi ajarnya itu menutup aurat. Nah, tidak hanya menutup aurat, tapi pakaian yang kita pakai itu harus bersifat longgar dan juga tidak transparan. Jadi semisal kita sudah menutup pakaian dari atas sampai bawah, namun pakaian yang kita pakai itu bersifat ketat dan transparan, itu namanya tidak menutup aurat ya. Nah, di sini adanya itu menutup aurat. Jadi pakaian yang kita pakai itu harus bersifat longgar dan tidak transparan. Kemudian ada selanjutnya yaitu pakaian laki-laki itu tidak boleh menyerupai perempuan ataupun perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Selanjutnya yaitu adanya pakaian yang kita pakai itu hendaknya bersih dan rapi. Nah, ini ada kaitannya tadi mengapa ibu menyuruh kalian untuk merapikan pakaian kalian. Terlihat kalian sudah rapi-rapi semua, sudah bagus semua ya. Kemudian ada berpakaian selanjutnya yaitu tidak boleh berlebihan, dan seorang laki-laki itu tidak boleh memakai perhiasan emas dan perak. Itu mempunyai sebuah gambar. Kira-kira dari gambar ini apakah sudah sesuai dengan adat berpakaian? Tidak sesuai. Belum, Bu. Ya. Di sini itu terlihat gambar seorang wanita yang memakai emas terlalu banyak. Ini tidak sesuai dengan adat berpakaian karena berlebihan dalam memakai perhiasan. Dan juga ini dapat memicu timbulnya kejahatan ya jika dipakai di tempat umum. Di sini yang bawah ini gambar seorang laki-laki memakai emas. Nah, padahal laki-laki itu sendiri tidak boleh memakai emas, apalagi emasnya itu terlalu banyak seperti ini. Ini tidak baik karena ada berpakaiannya juga tidak boleh untuk kesombongan ataupun untuk ketenaran. Jadi ini merupakan contoh yang tidak patut untuk dicontoh ya. Oke, sudah jelas mengenai adat berpakaian. Selanjutnya kita ke adat berhias. Adat berhias yang pertama yaitu niat yang lurus. Apa maksudnya dari niat yang lurus ini? Maksudnya yaitu ketika kita berhias itu kita niatkan dalam hati, yaitu niatnya untuk memberikan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita berhias itu niatnya itu tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu yaitu memperindah diri dengan tujuan untuk menari ke lawan jenis yang bukan mahram, itu tidak boleh ya. Kemudian ada berhias selanjutnya yaitu tidak boleh memakai barang-barang berhias yang dilarang agama. Misalnya barang-barang itu najis, tidak boleh memakai barang-barang untuk berhias yang najis. Kemudian ada berhias selanjutnya yaitu tidak boleh menyerupai kaum jahiliyah. Misalnya kita berhias menggunakan kalung-kalung atau simbol-simbol non-muslim, itu tidak boleh. Kemudian kita juga tidak boleh berlebihan dalam berhias. Nah, ini materi tentang adat berpakaian dan berhias. Selanjutnya itu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang kelompok depan ini kelompok hijau, yang kelompok belakang kelompok kuning. Untuk kelompok hijau mencari tugas doa memakai pakaian. Ketuanya Mbak Niken bisa dibacakan bacanya. Kemudian untuk kelompok kuning mencari doa bacanya, nanti Mbak Siti bisa dibacakan. Ibu beri waktu 1 menit mulai dari sekarang. Oke, sudah 1 menit bisa dibacakan hasilnya Mbak Niken doanya. Allahumma sama hasanta khulqi fahassin khulqi, yang artinya ya Allah, sebagaimana engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Dengan sekali ketik bos untuk kelompok kuning. Itu tadi pembelajaran mengenai adat berpakaian dan berhias. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup dulu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberi tugas. Tugasnya yaitu kalian merestu materi
kumpulkan pada pertemuan selanjutnya, dan kemudian kalian menghafal doa maghrib apen dan juga doa hias. Nanti minggu depan kalian wajib menghafal doa tersebut ya sebagai penilaian keterampilan. Oke, itu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran dari itu, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.